Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Winarto dengan NIM 21214099. Saya akan menjelaskan tugas mata kuliah web semantik. Framework dan alat pengembangan web semantik. Pengembangan web semantik adalah pendekatan untuk menciptakan situs web yang lebih mudah dipahami oleh mesin dan pengguna. Menggunakan elemen HTML yang lebih berarti dapat diakses dan lebih terstruktur, web semantik bertujuan untuk menyusun data dan konten di internet dengan cara yang memungkinkan mereka untuk dimengerti tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh perangkat lunak, algoritma, dan mesin. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang framework dan alat yang digunakan dalam pengembangan web semantik. Yang pertama, web semantik. Web semantik adalah konsep yang pertama kali dipopulerkan oleh Tim Berners-Lee, pencipta World Wide Web. Web ini menambahkan lapisan semantik di atas HTML yang memungkinkan data lebih terstruktur dan bisa dimengerti oleh mesin, tidak hanya pengguna. Web semantik mengandalkan standar yang lebih terstruktur seperti RDF, OEL, dan SPARQL untuk memungkinkan komunikasi yang lebih kaya antara berbagai sistem dan aplikasi. Yang kedua, HTML5 dan elemen semantik. Web semantik banyak didasarkan pada penggunaan elemen HTML5 yang lebih semantik dan bermakna. Sebelumnya, HTML lebih mengutamakan desain dan pengaturan layout tanpa mempertimbangkan makna dari elemen yang digunakan. HTML memperkenalkan sejumlah elemen baru yang bertujuan untuk memperjelas struktur dan makna konten halaman web seperti header, footer, artikel, section, nav, exit, main, dan lain-lain. Elemen ini memberikan konteks yang jelas dan membantu mesin pencari memahami struktur dan relevansi halaman. Yang ketiga, framework web semantik. Beberapa framework dan alat pengembangan modern dirancang untuk memfasilitasi pembuatan aplikasi web yang lebih semantik dan terstruktur. Berikut adalah beberapa framework yang mendukung pengembangan web semantik. Yang A yaitu Angular. Angular adalah framework JavaScript yang mendukung pembuatan aplikasi web dinamis dan kaya dengan menggunakan prinsip-prinsip semantik. Angular membantu developer berorganisasi dan mengelola elemen-elemen web secara semantik, memastikan bahwa aplikasi yang dibangun lebih mudah dipahami dan dikelola. Yang B, Rails. Rails adalah pustaka JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna. Rails mendorong pengguna komponen yang dapat digunakan kembali dan modular. Dengan Rails, kita bisa menciptakan aplikasi yang lebih fleksibel dengan struktur data yang lebih transparan dan mudah dimengerti, terutama jika dipadukan dengan Redux dan GraphQL untuk mengelola state dan data. Yang C, Vue.js. Vue.js adalah framework progresif JavaScript yang memungkinkan pengembang untuk membangun antarmuka pengguna dan interaktif dan berbasis komponen. Yang D, Ember.js. Ember.js adalah framework JavaScript yang menawarkan alat dan konvensi untuk mengembangkan aplikasi web dinamis dengan semantik yang lebih kuat. Ember mengutamakan kebijakan konvensi atas mengkonfigurasi dan menyediakan kemampuan untuk membangun rute template dan model data secara jelas dan terstruktur. Ya, yang keempat, alat pengembangan web semantik.
berikut ada berbagai alat dan pustaka dapat digunakan untuk mendukung pengembangan web semantik. Alat-alat ini dapat membantu Anda dalam pengolahan data, membuat grafik, pengolahan metadata, dan optimasi pencarian. Yang A, RDF. RDF adalah salah satu dasar dari web semantik. RDF adalah spesifikasi standar untuk mendeskripsikan data dalam format grafis yang dapat dibaca oleh mesin. Dengan RDF, data dapat disajikan dalam bentuk subjek, predikat, dan objek dan membentuk hubungan yang dapat dipahami oleh perangkat lunak. Misalnya, sebuah laman web dapat mendeskripsikan sebuah buku dengan menyatakan bahwa buku A adalah subjek, judul adalah predikat, dan pemrograman web semantik adalah objek. Yang B, SparkQL. SparkQL adalah bahasa query untuk mengambil dan memanipulasi data yang disimpan dalam format RDF dengan SparkQL. Yang C, Schema. Schema adalah inisiatif bersama dari Google, Microsoft, Yahoo, dan Yandex untuk menyediakan skema semantik yang memungkinkan pengembangan menandai konten mereka dengan informasi yang lebih terstruktur. Menggunakan mikrodata, RDF, dan The John LD untuk menambahkan skema markup pada situs web memungkinkan mesin pencari untuk memproses data lebih efisien. Yang D, The John LD adalah format serialisasi untuk menghubungkan data di web. The John LD adalah cara yang sangat berguna dalam menambahkan data terstruktur ke dalam halaman web menggunakan John dalam bentuk yang mudah dibaca oleh manusia dan mesin. Yang E, mikrodata dan RDF. Mikrodata dan RDF adalah cara untuk menambahkan data terstruktur ke dalam halaman web, memungkinkan elemen HTML menjadi lebih bermakna secara semantik. Keduanya memungkinkan pengembang untuk menyisipkan metadata halaman dalam HTML yang dapat dipahami oleh mesin pencari. Mikrodata memungkinkan pengembang untuk menyematkan markup semantik dalam HTML menggunakan atribut seperti item scope, item prop, dan item type. RDF adalah ekstensi untuk HTML yang memungkinkan pengembang untuk menambahkan metadata RDF ke dalam HTML. Yang F, Web Ontology Language atau OOL. OOL adalah bahasa formal untuk mendefinisikan ontologi atau struktur pengetahuan di web semantik OOL. Yang G, Linking Open Data atau LOD. LOD adalah inisiatif untuk menghubungkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknologi web semantik. LOD menggunakan RFD dan SparkQL untuk memungkinkan berbagai dataset dapat saling berinteraksi dan dimanfaatkan bersama. Yang kelima, manfaat web semantik. Yang pertama, manfaat web semantik adalah peningkatan SEO. Dengan menggunakan elemen semantik dan data terstruktur, mesin pencari dapat lebih mudah mengindeks dan memahami konten yang dapat meningkatkan visibilitas dan peringkat situs web. Aksesibilitas yang lebih baik web semantik. Yang kedua, aksesibilitas yang lebih baik. Web semantik membantu dalam membuat konten lebih mudah diakses oleh perangkat pembaca layar atau perangkat lain yang mengandalkan struktur dan makna semantik. Yang